Qiblatain adalah salah satu masjid terkenal di Madinah. Masjid ini diberi nama juga Masjid Bani Salamah. Masjid ini dibangun di atas bekas rumah Bani Salamah. Letaknya di tepi jalan menuju kampus Universitas Madinah di dekat Istana Raja, ke jalan urusan Wadi Aqiq, atau di atas sebuah bukit kecil di utara Harrawabarah Madinah. Masjid Qiblatain ini dalam permulaan Islam, orang melakukan sholat dengan kiblat ke arah Baitul Maqdis, atau nama lain dengan Masjidil Aqsa. Setelah itu Rasulullah mendapat wahyu untuk memindahkan kiblat ke arah Masjidil Haram Makkah. Peristiwa tersebut, sahabat Eva, itu berketepatan pada tahun 2 Hijrah, hari Senin bulan Rajab, waktu zuhur di Masjid Bani Salamah. Ketika itu Rasulullah tengah salat dengan menghadap Masjidil Aqsa. Di tengah salatnya tiba-tiba turunlah wahyu, yaitu yang berbunyi fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Fawalli wajhaka, palingkan wajahmu Muhammad ke arah Masjidil Haram. Setelah itu langsung Rasulullah berputar 180 derajat ke arah Masjidil Haram. Maka itu mulai sekarang harus mulai waktu itu sampai sekarang menghadap ke Masjidil Haram, Makkahul Mukarramah. Jadi nanti kita akan turun ya mungkin di Masjid Qiblatain. Sebenarnya Masjid Qiblatain itu masjid yang pertama kali dibangun, itu masjid yang menghadap ke Baitul Maqdis, itu Masjid Quba. Tapi setelah turun wahyu di Masjid Qiblatain, maka Masjid Quba juga dirubah ke arah Masjidil Haram. Nanti kita akan mengetahui apa keadaan dan bentuk Masjid Qiblatain. Sahabat Eva yang dimuliakan Allah, kita menuju ke Qiblatain ini ya, harus tahu sejarah singkatnya. Di tahun kedua Hijrah, pada hari Senin bulan Rajab waktu zuhur di Masjid Bani Salamah, ketika itu Rasulullah telah sholat menghadap ke arah Masjidil Aqsa, atau letaknya di Palestina. Kemudian turun wahyu kepada baginda Nabi. Dalam ayat tersebut langsung artinya saja ya, sungguh kami sering melihat kamu menghadap ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Jadi pertama kali sebelum menghadap ke kiblat, memang Rasulullah sangat suka, sampai Rasulullah sholat di Masjidil Haram itu, Masjidil Haram Ka'bah itu di depannya. Nah, Allah lebih tahu. Maka dari itu Allah akan memindah kiblatmu yang kamu sukai. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Setelah turun ayat tersebut, seorang dari Bani Salamah berkata, ketahuilah, sesungguhnya kiblat telah diganti. Maka mereka berpaling sebagaimana mereka menghadap kiblat, dan kemudian meneruskan dengan memindahkan arah kiblat menghadap ke Masjidil Haram. Merujuk pada peristiwa tersebut, lalu masjid ini dinamakan Masjid Qiblatain, yang artinya kiblat loro, yaitu 2 kiblat. Pertamanya sholatnya muslimin menghadap Baitul Maqdis, karena wahyu turun langsung 180 derajat berpindah ke Masjidil Haram. Di waktu perpindahan tersebut, madzhabul arbi'ah itu berbeda pendapat. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, itu berpindahnya satu gerak, karena berpendapat beliau bergerak mutawaliyah, bertiga kali bertubi-tubi membatalkan sholat. Tapi katanya Imam Malik, berpalingnya Rasulullah itu langsung 180 derajat, langsung menghadap Ka'bah, dan para sahabat mengikuti di belakangnya. Itu perbedaan pendapat di antara madzhabul arbi'ah. Tapi semuanya madzhabul arbi'ah babul jannah. Masjid Qiblatain telah mengalami beberapa kali pemugaran. Pada tahun 1987 pemerintah kerajaan Arab Saudi di bawah Raja Fahad, di bawah kepemimpinan Raja Fahad melakukan perluasan atau renovasi
dan membangun konstruksi baru, tetapi telah menghilangkan ciri khas masjid tersebut. Ini bangunan Masjid Qiblatain memiliki dua arah kiblah yang menonjol, yang umumnya digunakan oleh imam setelah direnovasi oleh pemerintah Arab Saudi dengan hanya memfokuskan salah satu mihrab, karena banyak orang yang mencobanya. Maka dari itu oleh pemerintah Saudi dihancurkan yang kiblat mengarah ke Masjidil Aqsa. Jadi sekarang sudah imamnya, mihrabnya sudah satu menghadap ke Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Nanti kita saksikan Pak supirnya sekarang melewati jalan tikus biar cepat sampai mungkin ya. Dan cerita lainnya para sahabat ya, Rasulullah sebenarnya takziah ke sana itu. Ada seorang janda punya anak sematawayang namanya Taisyar. Dinamakan ibu tersebut namanya Ibu Taisyar. Dia sangat susah, kesusahannya sampai didengar baginda Nabi dan dengan para sahabat juga. Karena Rasulullah yang datang, Ummu Taisyar tersebut sangat bahagia sekali sampai kesusahannya hilang karena Rasulullah ya. Apalagi Rasulullah, seorang gubernur raja datang ke kita atau seorang kiai datang, kita sangat bahagia. Apalagi Rasulullah, hilang kesedihannya. Apalagi oleh Rasulullah didoakan juga masjid tersebut, didoakan semoga masuk surga, amin ya rabbal alamin. Itu sudah jelas masuk surga. Kita sudah sampai, ada selesai busnya. Oke, sesuai ya. Setelah itu Rasulullah melaksanakan sholat duhur yang rakaat pertama, menghadap Baitul Maqdis, rakaat kedua juga ke Baitul Maqdis, dan menginjak rakaat ketiga turunlah wahyu kepada Rasulullah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka secara otomatis, secara mendadak, mufaji'ah, Rasulullah berpaling hadapannya 180 derajat menghadap ke Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah sampai sekarang. Jadi permulaan yang sempurna dimulai salat rakaat pertama menghadap ke Masjidil Haram itu di Masjid Nabawi. Ini termasuk kesenangan Pak supir, langsung pulang ini, tidak berhenti. Ini kita melihat ya, ada nggak apa-apa. Sholat di sini keutamaannya sama dengan masjid-masjid yang lain, yaitu dapat pahala sholat tahiyatul masjid ya. Tapi kalau di Masjid Kuba dapat umroh. Kalau di sini biasa saja. Pakai bis itu, Ma. Iya, Dedek kenangan itu. Karena sudah nggak usah lagi. 80 nak lagi. 80 itu. Yang ada Kak Rosi dulu. Iya, kalau Bos Mega Citra mau mengongkosi kita, mau mentraktir kita nggak masalah. Ya Bos, mau traktir lagi? Ya kalau ada waktu kita kan habis duhur naik motor. Iya kalau enggak naik mobil itu lah, naik bis itu. Bis tingkat. Bis apa namanya itu? Bis Tayo. Lupa, bis Tayo katanya. Alhamdulillah kita sudah berkunjung ke Masjid Qiblatain. Sekarang Fenera. Syuhada Hamzah. Syuhada Hamzah. Sekarang kata Pak supir menuju ke Syuhada Hamzah. Ada ini namanya Jabal Uhud. Jabal min Jibal al-Jannah. Gunung surga. Jabalun min Jibalil Jannah. Salah satu gunung yang nantinya akan diangkat ke surga. Jadi menatap Gunung Uhud ini sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bertemu lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Di sini ada peperangan Uhud juga, peperangan yang sangat dahsyat setelah peperangan Badar. Di sini ada unsur perang belah dendam dari peperangan Badar. Peperangan Badar 100% pasukan Rasulullah memenanginya. Akan tapi kalau di perang Uhud ini mengalami kekalahan. Dulu saya waktu aktif jadi guide-nya ditanyakan sama para jemaah,
Kenapa? Itu kan ada Rasulullah, ada doa Rasulullah. Kenapa masih kalah? Masih kalah. Nah, ternyata para sahabat sebelum peperangan, kalau dikaji sampai akhir sejarah tersebut, Rasulullah sebelum peperangan sudah bermimpi ada menang ataupun kalah. Dengan itu, kita mengkaji dengan seksama bahwa mimpi Rasulullah itu menunjukkan kebenaran, maka walaupun terjadi peperangan, ada kalah, ada menang sesuai dengan apa yang dimimpikan oleh Rasulullah. Mimpinya seorang nabi tidak ada yang salah. Jadi terbukti ada menang, pertamanya menang, kemudian kalah. Nah, inilah. Ya, kalau ada yang bertanya lagi, bertanya juga seperti jemaah saya dulu, kenapa kok ada kekalahan juga? Kalau dikaji dengan itu, kalau umpama menang, niscaya mimpi Rasulullah keliru, tak benar. Nah, jadi karena menunjukkan mimpi Rasulullah benar, maka ada menang ataupun kalah. Karena mimpi seorang nabi tidak pernah meleset sama sekali. Wallahu alam. Mahajud Uhud, dan juga salah satu ketika Rasulullah pernah naik ke atas gunung Uhud ini para sahabat ya. Gunung Uhud bergerak sangat kencang, dan sampai sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar sampai duduk ketakutan. Langsung saja karena Abu Bakar takut, Rasulullah langsung bicara kepada gunung Uhud, "Ya Uhud, wahai Uhud, diamlah kamu bergerak. Di atasmu ada Rasulullah, ada utusan Allah dan sahabatnya yang nantinya akan mati syahid." Setelah itu langsung langsung diam. Ditafsiri oleh para ahli tafsir, kenapa bergerak? Kenapa sampai menakutkan sahabat Rasulullah? Itu bukan bergerak ingin menakut-nakuti, bahkan itu dari kesenangannya, dari bahagianya. Itu dari bahagianya, di dalamnya, di atasnya ada makhluk Allah tercinta, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. FH sama Pak Sutur diantar ke dalam ya, alhamdulillah. Diantar ke dalam, tidak usah jalan kaki yang lama ini, langsung ziarah, langsung kita sholat di Masjid Nabawi nantinya. Kalau sini Hasan. Sahabat Eva, kita akan ucapkan salam kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhum dan syuhada Uhud. Kita ucapkan bersama dulu ya. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya amma Rasulillah Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Assalamu alayka ya Mus'ab bin Umair. Assalamu alayka ya Abdullah bin Jahshin. Assalamu alayka ya Utsman bin Sammas. Assalamu alaikum ya ahla syuhada Uhud radhiyallahu ta'ala anhum dar qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun antum salafuna wa nahnu bil athar yaghfirullahu lana walakum. Bisirul Fatihah ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil foto bersama di depan kuburannya Sayyidus Syuhada Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala an. Ini salah satu paman Rasulullah yang sangat giat, yang sangat semangat untuk membela agama Islam. Perlu diketahui sahabat FH, ini Jabal Ainain, yang tinggi itu Jabal Ainain, yang rendah itu Jabal Rumah. Ya, jangan sampai salah. Saya bukan tidak menghargai beberapa gambar yang ada di buku-buku, karena saya pernah dulu berkunjung ke sini berziarah bersama Dr. Syekh Muhammad Ismail Az-Zain. Kata beliau, Jabal Rumah ini yang dekat ini ya. Jabal Rumah. Nah, yang ini. Nah, ini yang Jabal Rumah.
Yang Jabal Ainain yang di atas ya, yang di atas sana itu Jabal Ainain. Oh, kok tidak bisa zoom ini. Nah, ini Jabal Rumah ya. Ini 50 pemanah di sini pasukan Rasulullah. Setelah menang peperangan, maka orang Islam ya, orang Islam salah paham karena sudah menang, ada seruan di bawah, ada harta rampasan, jadi turun. Jadi oleh Khalid bin Walid serangannya dari sana, itu pasukan muslimin ya, di sini pasukan muslim di sini ya, di daerah sini, pasukan kafir dari sana. Jadi silau, matahari kan di sana, mataharinya di sana. Jadi silau itu termasuk strategi peperangan Rasulullah. Jadi silau banyak yang porak-porandakan pasukannya. Di samping silau dan juga pasukan muslimin semuanya memukul mundur pasukan kafir. Tapi setelah turun pasukan pemanah Rasulullah, 50 pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair turun, maka dilihat oleh Khalid bin Walid semasa kafirnya, diputarbalikkan penyerangannya dari sana, dari terus keliling dari belakang Jabal Ainain. Jadi turun dan digempur habis-habisan sampai terbunuh 70 orang pasukan Rasulullah, pasukan Islam, pasukan muslimin dibunuh oleh orang kafir, termasuk Sayyidina Hamzah yang kita ziarah tadi. Ini ziarah dan tempat meninggalnya Sayyidina Hamzah di daerah sini, saya arahkan di sini. Sampai sekarang sebelum dikasih trotoar oleh pemerintah, sampai sekarang masih bau darah, masih amis ya. Sampai sekarang itu memang termasuk janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati syahid tidak meninggal, bahkan mendapat rezeki yang sangat tinggi, dan mendapat derajat yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Hamzah di depan kita, kuburannya aslinya bukan di situ ya, bukan di situ, di samping kirinya, di samping kiri ini. Saya tunjukkan juga ya. Ini Bang Usuk. Di sini para sahabat ya, sahabat Rasulullah yang dikubur di sini ada dalam satu riwayat juga ada 4. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abdullah bin Jahshin, dan Sayyidina Mus'ab bin Umair, dan Uthman bin Samas. Yang lainnya di daerah sana. Di daerah sana itu ada 64 di sana. Perkiraan begitu, wallahu alam ya. Tapi dalam sejarah gitu. Awalnya Sayyidina Hamzah ini bukan di sini kuburannya. Di sini kan ada jurang. Di depan saya itu ada tembok, ada jurang, tempat laluan air. Nah, takut kena tempat laluan air, tempat laluan air namanya, takut mengganggu kepada jenazah, jadi dipindah. Dan di waktu pindahnya itu, waktu dipindahkannya jenazah Sayyidina Hamzah itu masih utuh dan darahnya masih mengalir segar dari badannya. Sampai yang memindah itu dalam riwayat ya, yang waktu memindah itu ketepatan orang yang tidak percaya, orang yang meninggal dunia itu sudah ada jadi bangkai ya, yang punya berpendapat seperti itu. Tapi khusus kepada Sayyidina Hamzah dan para sahabatnya, khususnya Sayyidina Hamzah sendiri masih darahnya masih mengalir, padahal peperangan sudah dapat puluhan tahun ya. Nah, jadi alhamdulillah dengan hikmah cerita di Jabal Uhud ini, bahwasannya orang yang soleh itu tidak meninggal, tidak mati. Jadi derajatnya sangat tinggi, Pak. Jadi jurangnya di sebelah kiri ya. Dan cerita selanjutnya nanti saya akan ziarah secara sempurna di Madinah. Ketemu lagi di video-video berikutnya insyaallah. Saya akhiri dulu ya, karena ingin sholat zuhur takut lambat. Saya akhiri dulu. Pada sahabat FH, semoga tetap sehat dan semangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.